Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumila dengan stambuk N1D1 19074, Program Studi Sastra Indonesia. Langsung saja di sini saya akan membacakan PowerPoint tentang wacana kritis. Yang pertama yaitu sejarah wacana kritis. Yang pertama, analisis wacana kritis berasal dari munculnya konsep analisis bahasa kritis atau critical language inference dalam dunia barat. Yang kedua, analisis wacana kritis merupakan kelanjutan atau bahkan bagian dari analisis wacana. Ketiga, kajian analisis wacana, discourse analysis, ini begitu luas baik dari segi cakupannya, metodologinya maupun pemaknaannya. Ketiga, analisis wacana kritis mempunyai ciri yang berbeda dari analisis wacana yang bersifat non-kritis. Selanjutnya yaitu kajian wacana kritis. Yang pertama, analisis ini bertindak lebih jauh diantaranya dengan menggali alasan sebuah wacana memiliki struktur tertentu yang pada akhirnya akan berujung pada analisis hubungan sosial antara pihak-pihak yang tercakup dalam wacana tersebut. Yang kedua, analisis ini juga merupakan kritik terhadap linguistik dan sosiologi. Analisis wacana kritis menyediakan teori dan metode yang bisa digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan sosial yang kultural dalam dominan-dominan sosial yang berbeda. Selanjutnya yaitu, apa itu wacana kritis? Analisis wacana kritis merupakan media pengungkapan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksertaan dipraktikkan, direproduksi, atau dilawan oleh teks tertulis maupun perbincangan oleh konteks sosial dan politis. Selanjutnya, analisis wacana kritis adalah pendekatan konstruktivis sosial yang meyakini bahwa representasi dunia bersifat linguistis diskursif, makna bersifat historis, dan pengetahuan diciptakan melalui interaksi sosial. Selanjutnya yaitu 5 karakteristik wacana kritis. Yang satu, tindakan. Wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan seperti untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. Yang kedua itu konteks. Ada beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap produksi wacana, yaitu yang pertama, partisipan wacana, yaitu latar yang memproduksi wacana tersebut seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dan banyak hal yang relevan dalam menggambarkan wacana. Yang kedua, latar sosial tertentu seperti tempat, waktu, posisi membicarakan dan mendengar, atau lingkungan fisik adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Yang ketiga itu historis. Salah satu aspek terpenting untuk bisa mengerti sebuah teks adalah menempatkan teks tersebut sesuai dengan posisinya di dalam sejarah. Yang keempat yaitu kekuasaan. Kekuasaan menerapkan pengadilan terhadap suatu orang atau kelompok, mengendalikan orang atau kelompok lain lewat wacana. Yang terakhir yaitu ideologi. Ideologi dari kelompok dominan hanya efektif apabila masyarakat tersebut memandangi ideologi yang disampaikan sebagai suatu kebenaran dan kewajaran. Terima kasih.